Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Salman. Jadi di video kali ini saya mau bercerita tentang video yang saya upload sebelumnya, yaitu berjudul konsep duduk diam rezeki datang. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apakah abang sudah mengaplikasikannya ke dalam kehidupan abang sehingga abang bisa ngomong seperti itu kan? Banyak yang ingin pembuktian, apakah kata-kata itu terbukti, apakah bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, jadi di sini saya mau bercerita tentang kehidupan saya atau apa yang pernah saya alami ya. Dan dari cerita-cerita ini teman-teman bisa simpulkan sendiri. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena dalam penyampaian saya, dalam kata-kata saya itu tidak teratur ya. Teman-teman bisa pahami sendiri menurut apa yang bisa teman-teman pahami saja. Karena jujur saya bukan orang yang memiliki gelar atau kuliah di tempat yang bagus gitu, atau seorang lulusan dari universitas tertentu gitu. Saya tidak mengambil bidang kuliah apapun karena menurut pemahaman saya bahwa kuliah itu hanya untuk pekerja. Jadi kalau misalnya kita memiliki konsep duduk diam rezeki datang, kita tidak membutuhkan lagi yang namanya pendidikan ya. Pendidikan kita tuh ya langsung kepada Tuhan atau langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya mau bercerita ya. Ini lebih kepada cerita saja, cerita apa yang saya pahami ya. Ambil saja yang menurut teman-teman baik. Kalau misalnya nggak sesuai dengan pemahaman teman-teman, jangan diambil ya. Ini adalah sebuah kebebasan untuk berpikir ya. Kita bebas untuk berpikir, untuk diskusi, untuk bercerita ya. Jadi kita lebih kepada sharing atau cerita, bukanlah sebuah video yang tutorial atau sebuah video yang memiliki konsep, enggak. Jadi ini lebih kepada ngobrol-ngobrol santai aja. Anggap saja teman-teman dan saya ini sedang bertatapan ya, sedang bertatap muka dan kita ngobrol satu sama lain ya, berbagi cerita. Nah, apakah bisa konsep duduk diam rezeki datang itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita? Sementara di zaman modern ini kan kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan rezeki itu kita harus berusaha, kita harus bekerja, ada usaha lah. Apakah bisa hanya duduk diam di rumah rezeki itu akan datang? Apakah bisa gitu? Nah, pertanyaannya, jawabannya pasti tidak bisa. Kalau kita hanya duduk diam di rumah, kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang ketuhanan, itu tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kita sudah memiliki pemahaman tentang ketuhanan, itu bisa. Jadi ini lebih kepada pemahaman ya, ilmu tentang ketuhanan. Jadi kalau misalnya kita belum memiliki ilmu tentang ketuhanan, tidak bisa kita lakukan hal itu. Kita harus tetap berusaha ya. Tapi kalau misalnya kita memiliki ilmu tentang ketuhanan, maka itu bisa dilakukan gitu. Apakah saya sudah menguasai ilmu ketuhanan atau tidak, itu adalah rahasia saya. Nanti di akhir video saya akan bocorkan ya. Jadi seperti ini, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita belum memiliki ilmu ketuhanan, jangan tidak bisa untuk duduk diam rezeki datang, itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memahami sedikit demi sedikit ilmu ketuhanan itu gitu. Nah, dengan cara memahami sedikit demi sedikit ilmu ketuhanan itu, tujuannya nanti agar kehidupan kita tuh lebih bahagia, lebih puas dengan apa yang terjadi dengan kehidupan ini. Pasti ya banyak teman-teman yang menonton video ini, yang mengklik video ini, pasti orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dalam
tanda kutip itu malas untuk bekerja, atau lagi nganggur, atau lagi banyak masalah, padahal sudah banting tulang, padahal sudah bekerja keras setiap hari gitu. Dari jam 7 sampai jam 7 lagi kerja gitu, tapi nggak kaya-kaya, rezeki tetap segitu-segitu saja, terus banyak hutang gitu kan. Pasti teman-teman yang klik video ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dalam fase seperti itu gitu. Nah, jadi pemahaman ini tuh penting untuk teman-teman yang memang terbelenggu di dalam sebuah sistem. Jadi sebenarnya ya, lebih kepada sharing ya, kalau misalnya tidak setuju ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita itu didoktrin atau dididik oleh sistem ya, dan agar kita ketahui bersama bahwa sekolah itu mendidik kita atau mengajarkan kepada kita untuk tidak percaya kepada Tuhan pada intinya ya. Kalau teman-teman ingin ketahui, apapun sekolahnya, dimanapun sekolahnya, kalau misalnya di dalam sekolah itu ada kurikulum yang diajarkan atau yang diharuskan, atau buku-buku yang kita pelajari itu adalah kurikulum yang berasal dari pemerintah maupun dia pesantren atau sekolah umum, itu ada sistem yang tersembunyi yang membuat kita itu tidak bisa yakin kepada Tuhan gitu. Itu intinya ya. Jadi kita ini termasuk saya ya, jadi kita itu termasuk teman-teman dari SD, dari sekolah dasar sampai SMA, kita tuh sudah ditanamkan pemahaman bahwa mukjizat itu tidak ada, kekuatan Tuhan itu tidak ada, kita tidak bisa duduk diam lalu rezeki datang, itu tidak bisa, tidak bakalan bisa. Itu yang ditanamkan selama kita sekolah ya. Jadi selama kita sekolah itu yang kita pelajari itu hitung-hitungan gitu, sesuatu yang nyata gitu, biologi kan, fisika, sesuatu yang harus ada sebab akibatnya gitu, harus 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Itu kan yang diajarkan di sekolah-sekolah itu yang diajarkan. Jadi pemahaman seperti itu tidak akan bisa membuat kita yakin kepada Tuhan. Sementara Tuhan itu, Allah itu kan sesuatu yang gaib, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu tidak ada yang mustahil gitu. Bahkan saya duduk di sini ketika saya katakan saya munculkan uang 1 triliun di depan saya dengan izin Allah. Kalau misalnya saya sudah yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa segala sesuatu adalah perbuatan Tuhan, maka uang 1 triliun itu akan muncul di depan saya. Nah, bagi teman-teman yang sudah didoktrin oleh sistem mengatakan kamu adalah orang gila, kamu tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu, keraguan-keraguan seperti itulah yang membuat kita tidak bisa melakukannya, guys. Keraguan-keraguan di hati yang sekecil itu pun itulah yang membuat kita tidak bisa melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan tersebut. Kalau misalnya kita sudah 100% yakin, 100% beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, iman itu kan kita yakin, kita benar-benar yakin kepada Tuhan, maka itu bisa kita lakukan, guys. Jadi konsep duduk diam rezeki datang itu ya memang untuk orang-orang yang sudah yakin, yang sudah kenal kepada Tuhan. Kalau misalnya kita belum yakin, belum kenal kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Tapi pelan-pelan kita bisa meninggalkan atau mengurangi sistem yang membuat kita itu terjerat atau tidak bahagia tadi ya. Mungkin teman-teman yang masih terperangkap oleh sistem, yang memiliki banyak hutang atau yang memiliki banyak masalah, udah kerja banting tulang setiap hari, bahkan Sabtu Minggu pun masuk, tapi tetap saja banyak hutang, rezeki masih mampet gitu. Ini mungkin bisa dicoba untuk diterapkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita itu dipengaruhi oleh sistem bisa kita katakan sistem Dajjal ya, yang untuk membuat kita jauh daripada Tuhan.
Dengan kesadaran seperti itu kita mulai pelan-pelan bahwa rezeki kita itu sebenarnya udah ada, guys. Jadi tidak perlu dikejar pun rezeki kita itu udah ada. Nah, kembali kepada sistem tadi. Kenapa sistem buat seperti itu? Kenapa sistem itu membuat di dalam sekolah-sekolah itu untuk tidak percaya kepada Tuhan, agar supaya kita itu bisa dikontrol, kita itu bisa dijadikan anak buah mereka, gitu, dijadikan budak mereka. Jadi para kapitalis itu, pemegang usaha besar itu kan, perusahaan mereka itu membutuhkan karyawan. Setiap tahun mereka itu membutuhkan karyawan yang baru, gitu, yang fresh, karena setiap tahun kan ada yang pensiun, kan ada yang sudah tua, dan mereka tuh selalu membutuhkan karyawan. Berapa banyak perusahaan yang ada di dunia ini membutuhkan karyawan. Nah, bagaimana orang supaya mau jadi karyawan, mau bekerja dengan mereka? Maka dibuatlah sistem, ditanamkanlah pemahaman bahwa kamu tidak bisa mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Kalau misalnya kamu mau mendapatkan rezeki, maka kamu harus bekerja dengan saya. Itulah yang ditanamkan, ya, yang ditanamkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, bahkan di tempat kuliah pun. Teman-teman bisa lihat, ya, di zaman sekarang orang lulus SMA, lulus kuliah itu pasti menjadi pekerja, bekerja dengan para pemilik modal, para kapitalis, ya. Dan yang untung itu ya mereka. Kita sudah berusaha keras, ya, setiap hari 8 jam, 12 jam kita bekerja, tapi kita tidak kaya-kaya, men. Tapi rezeki kita segitu-segitu saja, bahkan hutang kita menumpuk, gitu. Kenapa? Karena memang di sistem sudah dibuat seperti itu. Karena di alam bawah sadar kita itu tidak bakalan bisa menerima, gitu. Tidak bakalan bisa memahami bagaimana cara kerja uang itu, gitu. Bagaimana cara kerja dunia ini. Sebenarnya hanya duduk diam di rumah saja rezeki itu datang kepada kita kalau kita sudah yakin, ya. Tapi ini dalam konteks hanya sekedar rezeki, ya. Bukan berarti bermegah-megah, bukan berarti bermewah-mewah, pamer-pamer tuh nggak termasuk di dalam rezeki. Itu termasuk di dalam keegoisan, ya, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji oleh orang lain tuh beda cerita, ya. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi, ya, untuk mengurangi hutang tadi, untuk mengurangi stres kita yang sudah bekerja 8 jam, 10 jam, cobalah untuk mengurangi jam kerja, gitu. Yang tadinya kerja 12 jam sehari, minggu, Sabtu Minggu masuk, bahkan liburnya nggak ada atau liburnya cuma hari Minggu aja. Cobalah untuk mengurangi. Yakini bahwa saya hidup tidak dari uang itu, gitu. Saya hidup bisa dari mana saja. Saya hidup itu dari Tuhan. Tuhan yang membuat saya hidup. Bukan uang, bukan kerjaan ini. Tidak kerja pun saya akan tetap hidup, seperti itu. Dan ketika kita memahami dengan pemahaman yang seperti itu, maka jalan itu pasti ada. Ketika kita sudah meniatkan sesuatu yang baik, maka jalan itu pasti ada, guys. Tuhan itu pasti memberikan jalan ketika kita sudah memahami dengan pemahaman yang seperti itu. Ketika kita sudah yakin, kembalikan semua kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat saya hidup. Dan misalnya kalau misalnya teman-teman sudah nyaman di sebuah perusahaan, itu nggak masalah, nggak usah keluar. Jadikanlah diri kita itu bermanfaat di sana, dengan cara berbagi, dengan cara membantu orang lain, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa tidak nyaman di sana, terus merasa stres, habis waktu untuk bekerja tapi tidak kaya-kaya, cobalah untuk
mengikuti konsep apa yang saya sampaikan, bahwa dengan duduk diam rezeki itu sebenarnya sudah ada buat kita. Kalau misalnya belum kenal Tuhan, diam kita itu jangan diam tidak melakukan apa-apa, diam kita itu tapi diam yang diamnya itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi diamnya itu melakukan sesuatu yang kita senangi gitu. Bukan berarti harus bekerja dengan orang lain, menghabiskan waktu untuk orang lain, tidak seperti itu. Cobalah untuk diam seperti itu. Kembali ke tema awal tadi, maaf ya, saya agak muter-muter ya, karena saya berusaha menjelaskan apa yang saya pahami ya. Teman-teman bisa pahami sendiri gitu. Apa yang menurut teman-teman bagus ya silakan diambil, yang menurut teman-teman gak bagus ya di skip aja gitu. Nah, apakah saya sudah memahami atau mengaplikasikan di dalam kehidupan saya? Saya jawabannya adalah, saya akan menjawab sudah gitu. Saya sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan saya, walaupun belum 100%, tapi saya sudah benar-benar yakin bahwa rezeki itu sebenarnya ada buat kita gitu. Kita lihat rezeki itu datang dengan sendirinya, dengan menyadari sesadar-sadarnya bahwa rezeki itu dari Tuhan, dengan dealnya project-project kita, dengan melakukan sesuatu terus kita dapat imbalan dari sesuatu tersebut. Kadang kita hanya duduk-duduk, tiba-tiba ada aja yang ngechat minta antar atau minta temenin ke sini terus dikasih makanan, atau itu kan termasuk bagian daripada rezeki juga. Ketika kita menyadari itu terus mensyukuri, fokus kita kepada sesuatu yang datang itu, walaupun sesuatu itu sedikit. Mungkin kita duduk-duduk di rumah, ada tetangga atau teman kita nganterin makanan, itu yang dinamakan dengan rezeki. Rezeki itu tidak harus uang. Ketika kita sadar, menyadari akan pemberian-pemberian tadi, bukan berarti mengemis ya. Jadi Tuhan menggerakkan dunia ini, menggerakkan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan makhluknya gitu sebenarnya. Jadi kita lihat hewan-hewan ya, binatang-binatang itu, kita coba lihat semut, dia berjalan, tetapi rezeki mereka itu ada. Itulah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Hidup itu ya seperti itu gitu. Kita duduk diam, kita berjalan ke sini, ada, pasti ada rezeki kita itu, pasti ada. Ya, rezeki kita itu pasti ada, entah ketemu ini, entah berjumpa dengan ini, entah berjumpa dengan ini. Itu Tuhan semua yang menggerakkan itu gitu. Nah, setelah kita yakin bahwa semua itu digerakkan oleh Tuhan, kita berjumpa seperti ini, maka itulah yang dinamakan dengan rezeki kita. Jadi rezeki kita itu mulai dari kita lahir sampai kita meninggal itu sudah ada. Yang tidak ada itu adalah yang membuat kita tidak mendapatkan itu adalah keraguan. Kadang kita ragu, kadang kita takut. Nah, ketika kita fokus dengan ketakutan dan keraguan, inilah membuat kita tidak tenang, tidak tentram, bahkan memiliki banyak hutang ya. Dengan banyaknya hutang kita, dengan tidak cukupnya gaji kita, itulah yang membuat kita stres, dan setelah stres, depresi, akhirnya ya tidak bisa dikatakan lagi ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, cobalah untuk menyadari ya, sesadar-sadarnya, atau teman-teman yang masih nganggur, sadarilah rezeki-rezeki yang datang setiap harinya, bahwa lihatlah dengan jelas bahwa, lihatlah, yakini bahwa rezeki kita itu pasti ada. Pasti ada jalan yang Tuhan buat untuk kita mendapatkan rezeki kita tersebut, guys. Jadi seperti itu, jangan pernah berputus asa, terus yakinlah bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki kita, bahkan kehidupan kita ini pun diatur oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut dengan apapun ya. Kalau misalnya kita sudah terbelenggu oleh sistem, sadari itu, yakini bahwa ketika Tuhan sudah menyadarkan kita, ketika Allah sudah menyadarkan kita tentang rezeki, maka yakinilah bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang damai, tentram, dan
selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.